Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan update terkait dengan kasus Nikita Mirzani dengan Ismail ya, yang keduanya sekarang sedang dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan juga TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ini terkait dengan skincare, teman-teman. Kemarin kita sudah melihat ada keterangan dari pihak yang melaporkan adalah dari Dr. Reza Gladys beserta suami yang ditanya sama wartawan, bagaimana dokter setelah melihat Nikita dan Mail masuk penjara, puas nggak? Kata mereka, ini bukan puas atau tidak puas, tapi adalah bagaimana kami sedang mencari keadilan katanya, karena hidup kami tidak tenang A, B, C, dan D. Dan mereka mengatakan begini, kami tuh sekarang melihat ada indikasi mereka itu, tim dari Nikita Mirzani berusaha membuat narasi, katanya ini adalah terkait dengan suap menyuap. Padahal tidak benar, dari pihak kepolisian pun menetapkan mereka sebagai tersangka. Kasusnya bukan suap menyuap, tapi adalah murni pemerasan. Ya, ini adalah bagian yang memang secara fakta hukum kita lihat pasalnya adalah hal tersebut. Ada beberapa keterangan dari pakar hukum yang bilang bahwa kalau suap menyuap itu biasanya harus dengan pejabat negara. Nikita dan Mail tuh bukan pejabat negara, bukan pihak authority, ngapain nyuap mereka? Ini jatuhnya adalah pemerasan. Oke, itu nanti kita lihat di persidangan ya. Ini ada salah satu yang cukup menjadi perdebatan masyarakat terkait dengan potongan-potongan, dugaannya adalah chattingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang salah satu isu yang paling santer adalah begini, adanya dugaan bahwa salah satu pengusaha skincare yang namanya kalau nggak salah Daviena ya, itu beredar dugaan chat teman-teman yang katanya dia pernah diminta 15 miliar, tapi dia cuma punya 2 miliar. Nah, sebenarnya kasus ini tuh kan memang diawali dari suka tidak suka adalah flexing ya, atau suka pamer harta. Ya, memang ada sejumlah oknum dari pengusaha skincare yang suka flexing uang lah, pencapaian, miliaran, dan sebagainya. Jadi, ya ini adalah salah satu efek buruk menurut aku dari sifat pamer ya. Karena aku yakin dengan sosial media seperti saat ini, saat kita pamer sesuatu hal, itu nggak semua orang tuh senang melihatnya. Tapi ada orang yang melihat bahwa, wah ini bisa, kenapa nih gitu. Jadi berbagai macam kejahatan juga bisa hadir di sini. Ini coba aku bacakan chattingan-chattingan yang berasal dari sejumlah akun sosial media dari para karakter di kasus ini, dan juga dari sejumlah media yang membahasnya, teman-teman. Ini ada salah satu, aku bacakan ya. Ini dugaannya dari Dr. O nih ya. Yang potongannya begini. Hanya niat untuk menghilangkan sedikit bebanku. Oke. Ini dengan siapa ya? Oke, ini Nikita saking gedeknya dia mau buat laporan ke Mabes. Atau Melvin telepon Nikita aja deh. Siapa itu Melvin? Apakah dia pengusaha yang Daviena itu? Jadi dugaannya antara Dr. O dengan Melvin. Apakah itu yang beredar ini? Oke. Terus aku pasrah dok, gitu kan ya. Apapun langkah aku, biar Nikita ini nggak koar-koar, kata lawan bicaranya si M gitu ya. Selalu salah. Ya udah, sekarang telepon aja nih kita. Memang udah bukan rezekiku lagi di Daviena. Nah, makanya banyak masyarakat yang menduga Daviena karena ada disebutkan chattingannya Daviena begitu. Yang penting dia diem. Apa dia mau angkat teleponku, dok? Bilang aja Dokter Oki yang suruh telepon. Oh, dugaannya ini adalah Dokter Oki gitu ya. Dok, please kalau aku salah, aku minta maaf. Nah, ya ini juga sama sih, logical thinking juga ya, kita lihat dari dua belah pihak. Oke, anggap saja mungkin dari pihaknya N ini melakukan kayak review, mengungkapkan hal-hal yang tidak baik untuk masyarakat. Yang diuntungkan adalah masyarakat, tidak mendapatkan produk overclaim atau bahkan yang berbahaya. Itu keuntungan buat masyarakat. Tetapi kalau memang itu semua fitnah, kenapa dari pihak pengusaha skincare-nya takut gitu? Bilang aja harusnya, ya silahkan aja ngomongin misalnya A, B, C, dan D nggak benar, saya punya bukti-bukti labnya kok, ini nggak overclaim semuanya, kan beres sebenarnya. Tapi ya, karena mungkin ada kesalahan, makanya dia juga takut di situ. Oke, lanjut lagi di bagian berikutnya. Masih sama dugaannya antara kedua individu tersebut ya. Malah apa yang terjadi sekarang tentang kamu, malah makin jadi ancur. Kalau kamu ikut semua nasihatku dari awal, pas kamu ke Cina, pasti nggak kayak gini.
Oke, kita lihat ya, memang sosok pengusaha tersebut kan sempat posting juga kegiatannya di China kan ya. Aku berani sumpah di atas Al-Quran. Nggak ada aku bilang dokter nyetir-nyeterin Kak Cindy. Oke, siapa nih Kak Cindy lagi? Aku nggak tahu kalau ini ya. Coba kasih tahu yang tahu siapakah sosok Cindy ini. Nikita sekarang udah ikut-ikutan, Melvin. Tahu kalau Nikita ngomong bisa jadi isu nasional. Wah, memang betul. Power dari seorang influencer sekelas Nikita Mirzani memang tidak bisa diragukan ya. Aku nggak tahu gimana ya yang ditangkap Kak Cindy, tapi ini sudah terlalu jauh dok, oke? Iya maksudnya bukan nyetir, tapi nanyain beberapa kali siapa yang suruh buat klarifikasi. Dokter Oki, seakan-akan aku yang nyuruh atau nyetir si Cindy. Aku hanya bercerita sama dia, hanya niat untuk menghilangkan sedikit. Oke, jadi ini adalah dugaan chattingan antara Dr. O dengan inisial M ini ya. Terus di bagian berikutnya lagi, kalau yang ini adalah dugaan antara Nikita chattingannya dengan siapa ini? Coba kita pahami dulu siapa yang diajak ngobrol di sini ya. Aku bohong soal apa kak Anda gitu. Mungkin yang lawan bicaranya dugaannya Nikita ini ya banyak gitu. Izinkan aku kasih penjelasan ke kakak katanya. Dahlah, I tahu semua pakai capital. Masalah saham 20%, masalah cek lab dan lain-lain. Skincare yang dicabut izin BPOM. Oh, kalau yang skincare apa saham 20% itu kan dugaannya katanya ada salah satu dokter yang juga punya usaha skincare minta saham gitu kan ya ke pengusaha ini, berarti dugaannya ini adalah brand yang inisial D tersebut ya gitu. Soal retinal terakhir memang aku uji lab kak dan itu real. Mau dikeluarin semua kata inisial dugaannya N ini. Iya, tapi itu bukan produk yang terjual bebas di pasaran gitu katanya. Ini juga aku nggak tahu tiba-tiba Ratansa cabut BPOM-ku. Oh, dah deh, kan dapat AI hasilnya juga katanya gitu. Berarti aku mencium aroma memang ada kayak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di sini. Ini ada dari Dr. Reza Gladys merepost salah satu followersnya ya. Ada dugaannya, chattingannya Dr. O juga di sini. Aku manusia biasa, minta petunjuk dan gak mau salah langkah. Dikasih nomor kontaknya, dugaannya adalah Nikita. Ada kontaknya nggak? Oke, dikasih. Bawa nama aku, pasti dia mau diajak bicara. Bridging aja dapat kontak dari Dr. Oki. Jangan banyak ngelawan kalau sama dia. Dengerin dan ikutin. Buh, sakti ya. Dugaannya gitu. Ini adalah sosok-sosok tersebut. Baik dok. Dok mau ya maafin aku. Jangan benci aku dok. Mungkin aku ada salah penyampaian. Tapi aku nggak ada sejelek itu pikiran sama siapa terpotong ini. Berikutnya lagi adalah dari Dr. Reza Gladys merepost di akun Instagramnya. Tunjukin ke aku bentuk uang 15 miliar itu semana. Buset, buset. 50 juta aja udah berharga banget buat kaum kayak kita. Mau deketin NMA, siapa tahu dapat 500 juta. Ini apa nih katanya? Oh, ini. Dugaannya adalah percakapan antara inisial N dengan siapa nggak tahu, kayaknya mungkin ya dengan inisial D tersebut ya, brandnya. Boleh, aku juga berharap Kak Niki nggak lagi sebut nama-nama aku, sebut-sebut namaku Kak. Boleh bayar tapi, hahaha, wes. Kakak mau berapa dari aku? 15 M. Wow, M ini apa? Miliar kah? Atau ember? Aku usahain kak kalau ada 15 M, ya Allah kak, demi Allah. Semua uangku itu di barang kak. Aku tipe orang yang dapat uang selalu ke barang. Aku nggak ada uang segitu. Saat sekarang aku benar-benar terpuruk kak. Terus katanya, lalu kakak kira uangku sebanyak apa kak? Aku ini baru banget berkembang di tahun ini aja kak. Ya kalau memang betul ini adalah percakapan antara inisialnya N dengan inisial D, ya salah satu contoh efek buruk dari orang yang suka flexing ya. Ya memang kasus dari skincare ini kemana-mana ya karena memang diawali karena kejenuhan masyarakat, kebosanan dan kebencian dan mungkin keirian gitu ya, kecemburuan sosial.
orang lagi struggling di ekonomi, tapi oknum-oknum pengusaha skincare pamer uang yang ratusan juta, uangnya dijebreng di sosial media, terus pamer orderannya yang ada berapa ratusan ribu dijeber kemana-mana. Ya, ini menurut aku adalah salah satu efek buruk dari kepameran itu ya. Memang kegaduhan dari kasus skincare ini aku tarik ke belakang ya awalnya karena memang banyak yang suka pamer-pamer tersebut sih teman-teman. Kemudian dengan sejumlah oknum pengusaha skincare di Makassar yang kemudian mereka terjerat BPOM di sana dan kemudian sekarang beberapa orang sudah menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Sekarang beralih ke Jakarta begitu ya. Bahkan Nikitanya dan juga Mail pun dilakukan penahanan dan gak menutup kemungkinan masih akan ada sejumlah orang lagi yang akan masuk ke dalam bui dan terkena pasal. Ada yang saling melaporkan satu sama lainnya. Ya, ini adalah chattingan-chattingan yang beredar di sosial media yang dibahas di sejumlah media infotainment ataupun juga di sejumlah Instagram yang kita lihat nanti kebenarannya seperti apa. Karena bisa aja ya, kalau kita lihat dari dua belah sisi kan, kalau ini chattingannya di WhatsApp bisa aja kita, misalnya aku punya 2 nomor handphone WhatsApp, misalnya gitu ya. Aku tulis aja nomor WhatsAppku ini dengan nomor orang yang pengen aku framing. Kan kita harus melihat dari dua belah pihak, makanya akan dilakukan adalah uji forensik. Nanti diuji forensik untuk yang identitas, uji forensik yang teknologi elektronik, apakah betul ini adalah milik orang yang sesuai dengan namanya, atau jangan-jangan itu adalah manipulasi juga. Karena di zaman sekarang itu kan udah luar biasa advance ya, tingkat tinggi dan juga penipuannya. Sementara itu bisa aku update mengenai drama ya skincare di Indonesia. Positifnya untuk masyarakat Indonesia adalah kita bisa tahu mana skincare yang baik, mana skincare yang overclaim, mana skincare yang berbahaya. Dan satu hal yang harus kalian tahu teman-teman, kita itu orang Indonesia, kulitnya ya seperti ini. Jadi kalau ada perusahaan atau produk skincare yang bilang, nanti kulit kamu akan putih seperti bule-bule, pertama itu bohong, yang kedua kalaupun bisa berarti itu berbahaya. Jadi cintailah kulit seperti kita, nggak usah berharap pengen yang fantastis. Apalagi kalau kalian ngelihat selebriti atau selebgram yang kulitnya mulus banget. Mereka itu bukan cuman mendapatkan perawatan skincare, tapi mereka juga melakukan perawatan di klinik-klinik yang harganya itu udah ratusan juta. Jadi nggak cuma skincare, ditambah lagi aktivitas mereka tuh kebanyakan di dalam ruangan. Kalau kita-kita yang sering ke lapangan, yang sering panas-panasan, itu nggak bakal berpengaruh kulitnya menjadi seperti yang ada di iklan-iklan. Jadi, pintarlah menjadi konsumen. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.